Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik, ketemu lagi dengan saya Andika Berry. Saya akan jelaskan hari ini tentang bisnis plan atau marketing plan terhadap IO Agul itu seperti apa. Jadi mungkin teman-teman banyak bertanya-tanya ya. Saya sering posting di Facebook ya. Apa sih IO Agul itu? Nah, hari ini kita jelaskan bagaimana mekanisme bisnisnya. Baik, jika ada pertanyaan, cara terbaik berinvestasi emas itu adalah dengan apa? Dengan menjadi agent of gold. Jadi saya bandingkan nanti ya, ketika teman-teman nanti hanya sebagai konsumen yang mungkin akan rutin nabung emas per bulan ya, dibandingkan dengan nanti teman-teman ketika menjadi agent. Beda hal teman-teman. Jadi perbandingannya seperti ini. Jadi dari sisi keuntungan ya, kalau teman-teman sebagai konsumen akan mendapatkan keuntungan hanya dari apa? Dari kenaikan harga emas itu sendiri, ya. Yang kedua ya, teman-teman hanya bisa beli emas untuk disimpan dan invest ya, nggak bisa jual karena teman-teman sudah ngambil dengan harga konsumen, mau jual berapa lagi gitu kan. Terus yang ketiga, ketika butuh uang harus buyback namanya. Buyback ibaratnya kalau teman-teman jual dalam waktu dekat untuk investasi emas ini, ya bisa dibilang rugi ya. Jadi apapun produknya, ketika teman-teman menjual kembali emas yang baru dibeli dalam waktu hitungan bulan, sudah bisa dipastikan rugi. Apapun brandnya, mau Antam, UBS, apapun lah, Mini Gold, jadi bisa dipastikan akan merugi karena sejatinya investasi emas itu untuk jangka panjang. Nah, terus apalagi kalau hanya jadi konsumen, nggak ada kesempatan tuh untuk dapat reward dan reward tambahan ataupun bonus. Ada poin-poinnya nanti kalau ketika teman-teman bergabung sebagai agent. Berbeda halnya dengan agent, kalau menjadi agent ini ada beberapa keuntungannya. Yang keuntungan ini dari 6 jalan ya, ada 6 jalan ini. Yang pertama dari kenaikan harga emas ya, ketika harga semakin naik ya makin besar keuntungan gitu kan. Apalagi teman-teman sudahlah nanti misalnya nih, anggaplah teman-teman nggak terlalu kenceng jualannya dalam bulan ini, udah biarin aja lah, bulan depan aja mau dijual, itu makin besar biasanya keuntungan. Karena apa? Karena pada saat dulu beli modalnya nggak seberapa, sementara harga emas itu dalam satu bulan sekarang dengan kondisi geopolitik dunia ya, kenaikan bisa 80.000 sampai 100.000 dalam waktu hanya sebulan atau 2 bulan gitu. Nah jadi seperti itu. Yang kedua, teman-teman akan dapat keuntungan dari jual belinya, dan tukar emas juga dapat untung juga. Ketika ada orang menukar emas dari ukuran kecil yang sudah 0,1 gram, ada 10 keping, ditukar jadi 1 gram, itu dapat untung tuh kalau penjualnya, pebisnisnya ya. Terus ada dari penambahan emas ya, ada lagi dari penjualan tim reseller. Teman-teman ketika menjadi agent harus membentuk tim. Jadi ibaratnya tuh dalam bisnis konvensional biasa ya, ketika kita jualkan langsung one by one ke konsumen, biasanya membutuhkan waktu yang cukup melelahkan, waktu yang cukup lama juga, cukup melelahkan. Tapi beda hal kalau kita jualnya by sistem. Kita buat sistem tim penjualan ya, melalui reseller itu kita harus mensuplai stok emasnya. Biasanya itu lebih cepat majunya gitu kan. Terus dari penjualan upselling, jadi misalnya nih ada konsumen teman-teman yang sudah berbelanja emas, tawarkan aja mau sekalian kotaknya nggak untuk penyimpanan di rumah. Nah jadi itu kotaknya bisa kita jual kembali, bisa kita jual ya, dan itu untungnya lumayan juga. Dan terus dari pendaftaran agent, ketika teman-teman menjadi agent of gold dan membentuk tim, salah satunya mencari agent lagi, itu akan ada ujrohnya teman-teman. Ujroh ketika teman-teman bisa merekrut satu agent, ujrohnya berapa? 500.000 yang akan dibayarkan oleh perusahaannya itu dalam hal ini PT IOA, kepada teman-teman yang bisa mendatangkan satu orang agent langsung di bawahnya teman-teman ya. Tapi ini bukan MLM, saya tegaskan, IOA Gold ini bukan MLM, murni bisnis konvensional biasa. Terkait ujrohnya itu ibaratnya seperti ucapan terima kasih lah perusahaan kepada teman-teman yang sudah menjadi wasilah jalannya masuknya agent baru dalam bisnis ini gitu. Terus beli emas itu ketika jadi agent bisa dijual, bisa dibeli, bisa tukar, bisa invest juga ketika kita mau invest, dan semuanya akan jadi aset teman-teman. Ketika teman-teman jual ke konsumennya yang jadi aset juga, karena suatu waktu konsumen akan buyback ke teman-teman ya kan. Terus
emas yang kita jadikan stok itu udah kita biarin aja, misalnya nggak jualan nih, nah itu juga jadi aset juga akan naik terus nilainya kan gitu. Jadi makanya teman-teman, bisnis emas ini sangat menguntungkan, beli untung, jual untung, tuker untung. Jadi ibaratnya memang minim resiko teman-teman. Makanya kalau dilihat teman-teman di Jambi lah misalnya, pergi ke pasar di Jambi itu, lihat toko emas, kira-kira ada nggak toko emas yang bangkrut? Bisa dibilang jarang sekali teman-teman. Karena apa? Karena ya ini resikonya kecil, kecuali paling resikonya yang pertama mungkin kalau emasnya bisa dipalsukan, diganti dengan tembaga, itu mungkin memang ruginya seperti itu. Tapi tenang saja teman-teman, Io sudah memikirkan mitigasi resiko dari kejadian-kejadian seperti itu. Jadi insya Allah security kita dari segi keamanan, manajemen Io sangat memperhatikan hal tersebut dan sangat sulit untuk dipalsukan atau ditiru teman-teman untuk emas Io ini. Nah, terus butuh uang bisa jual ke agent lain. Saya pernah nyoba ya, ketika saya lagi butuh uang, saya nggak jualan emas, tapi saya tawarin aja tuh dengan harga modal ya, harga agent itu ke agent lain. Jadi ibaratnya kita bisa, harganya tentu lebih tinggi daripada buyback ya, lebih tinggi daripada buyback, harga agent. Nah itu enaknya kalau kita jadi agent of gold, terus berpeluang besar mendapatkan reward tambahan. Ada reward tambahannya teman-teman ya, reward tambahan. Dan ini yang bisa teman-teman dapatkan ketika nanti insya Allah dalam 1 atau 2 bulan ke depan akan di launching aplikasi untuk Io Gold itu sendiri. Nah sistemnya nanti akan dijelaskan di kemudian hari. Baik, ini bisa teman-teman dapatkan nanti ketika menjadi agent, akan dapat brosur. Ini adalah salah satu yang ada informasi yang ada di brosur kita ya. Nah saya akan jelaskan bagaimana jalur distribusi dari Io Gold itu sendiri. Yang pertama, ketika pabrik ya, PT IOA itu pabrik memproduksi Io Gold, jadi akan didistribusikan melalui distributor utama yaitu PT SBS ya. Dari PT SBS akan dikirimkan melalui cabang-cabang, ada 67 cabang hingga hari ini di seluruh Indonesia. Jadi emasnya didistribusikan ke cabang, dari cabang itu akan didistribusikan lagi ke para agent-agent seperti saya nih, agent juga kan. Nah agent-agent akan didistribusikan ke mana lagi? Ke namanya reseller. Nah teman-teman yang sudah jadi agent harus coba membangun tim, mulai dari tim agent dan tim reseller juga, biar jalannya lebih kencang, perkembangannya lebih cepat gitu loh. Dari reseller jelaskan, kita distribusikan melalui jual langsung ke konsumen. Agent ke konsumen boleh nggak? Boleh. Dari agent boleh langsung jual ke konsumen. Kalau saya lebih pribadinya lebih suka kita bangun tim, tapi juga tetap layanin dong. Kalau memang ada konsumen kita sebagai agent ada konsumen yang langsung mau beli emas aja, ya tetap kita layanin. Tapi bukan jadi fokus utama kita lagi, ya. Nah begitu juga dengan ketika menjual, konsumen bisa ngejual ke reseller, reseller bisa ngejual lagi ke agent atau buyback ya. Jadi teman-teman saya sarankan ketika teman-teman sebagai reseller ada konsumen yang ingin buyback, jadi jangan dilempar ke agent. Kalau teman-teman ada dana cash yang cukup, teman-teman langsung ambil emas yang mau di buyback itu. Karena apa? Harga buyback itu lebih murah ketika teman-teman dibandingkan teman-teman ngambil emas kepada agent. Ngerti nggak? Maksudnya teman-teman sebagai reseller nih, ada konsumennya mau buyback, jadi emasnya jangan dikembalikan ke agent, tapi teman-teman aja yang ngambil buybacknya kalau memang ada dana cukup. Karena apa? Harganya lebih murah. Harga lebih murah ketika teman-teman ngambil emas sebagai buybacknya. Nah begitu juga dengan agent, kalau bisa jangan balikin ke cabang, teman-teman aja yang ngambil, ya kan, dapat harga lebih murah daripada harga agent yang ngambil di cabang gitu. Begitu juga ketika agent, tapi kalau memang nggak ada dana, boleh dikembalikan ke cabang lagi. Cabang pun ketika agent dan konsumen ingin buyback mungkin dalam jumlah yang partai besar, boleh dikembalikan ke PT SBS lagi, atau kita bisa kembalikan ke buybacknya, kita jamin di koperasi syariahnya, namanya IOA Club. Itu bisa ngejamin buyback kita ketika nanti ada aplikasi ya, ada satu ruang khusus namanya lapak buyback. Teman-teman bisa buyback, mengirimkan seperti marketplace ya,
Siapa yang mau buyback nih nanti silakan bisa dipantau oleh seluruh agent di Indonesia. Nah keren kan? Jadi memang bisnis Iwagol ini sudah selangkah lebih maju teman-teman, kalau bisa dibilang menyesuaikan dengan revolusi industri 4.0 gitu loh. Nah sampai juga ke dari SBS bisa kembali ke PT UI, begitu seterusnya ya. Jadi syaratnya apa sih untuk menjadi reseller? Jadi syarat menjadi reseller itu teman-teman harus membeli paket awal ya 0,1 gram itu 3 keping. Kalau saya bilang 321, 3 keping 0,1, 2 keping 0,2 ya, dan 1 keping 0,5, sekitar 1.200.000 mengikuti harga emas harian ya. Dan sekarang ada peraturan harus beli paket resellernya juga, apa? Member card, kwitansi, itu nggak mahal lah, paling kwitansi 50.000, member card nanti diinfokan lebih lanjut sama agentnya ketika teman-teman daftar sebagai reseller. Ada kartu nama juga, ada desainnya, nanti silakan buat sendiri juga boleh gitu kan. Nah terus mengisi database pendaftaran reseller ini untuk apa? Untuk selanjutnya kalau misalnya nanti aplikasi udah jadi, teman-teman bisa daftarkan, bisa login sendiri ke aplikasi tersebut. Terus haknya apa sih sebagai reseller? Jadi teman-teman dapat membeli Iwagol dengan harga reseller kepada agent yang mendaftarkan ya. Harus agent yang mendaftarkan, teman-teman nggak bisa beli ke agent lain karena emang seperti itu aturannya. Kecuali memang ada kesepakatan nih, si agent yang mendaftarkan tidak punya cukup stok, boleh teman-teman ngambil ke agent lain sesuai dengan kesepakatan tapi ya. Terus yang kedua bisa login ke aplikasi nanti, akun untuk pembinaan reseller, mendapatkan pembinaan dari agent, cabang, bahkan pusat ya, baik secara offline dan online biasanya. Terus mendapatkan hak melakukan jual beli dan tukar emas, dan mengelola database sendiri, mendapat selisih penjualan ketika merekrut reseller lainnya. Jadi teman-teman ketika reseller merekrut reseller itu bisa dapat selisih penjualan ya sekitar 50-an ribu lah per reseller kalau teman-teman bisa rekrut reseller lainnya. Karena apa? Ketika reseller nanti ngambil kan dengan harga reseller tuh ya. Ketika reseller misalnya si Budi jadi reseller, dia merekrut si Andi sebagai reseller baru. Jadi si Budi ngambil emas kepada agent dengan harga reseller, sementara si Andi yang baru gabung jadi reseller dia ngambil dengan harga konsumen. Nah selisihnya di situ sekitar 50-an ribu kalau dihitung. Nah tapi untuk diskon per ukuran ini dia mulai dari 7.000 sampai 59.000, cukup besar teman-teman kalau menurut saya ya. Dengan teman-teman hanya mengeluarkan sekitar 1.200.000 di harga awal, selanjutnya bisa mendapatkan potongan sampai 59.000 nih untuk 5 gram ya. Kalau dikali 100 hitung sendiri ya berapa nilainya, jumlahnya cukup besar. Nah itu dia kalau untuk reseller. Jadi kewajibannya menjual Iwagol kepada masyarakat dengan ketentuan yang berlaku. Bagaimana dengan agent sendiri? Ketika menjadi agent syaratnya apa? Yang pertama ini sepertinya ini udah nggak berlaku lagi, ini aturan yang lama. Yang kedua ini yang jelas, ketika teman-teman ingin menjadi seorang agent, teman-teman harus membeli paket awal Audi dan paket emas awal. Jadi lisensinya sekitar 3.700.000 plus ketika teman-teman belum sebagai alumni PPA ya, teman-teman harus ikut dulu training PPA-nya. Sebagaimana saya jelaskan, training PPA itu merupakan training awal ya untuk kita sebagai umat Islam untuk kembali kepada aturan-aturan Allah. Jadi PPA itu pola pertolongan Allah ya teman-teman. Jadi ibaratnya gini, teman-teman tuh nggak cuma ikhtiar teknisnya tuh diajarin, tapi secara spiritualnya juga dibersamain. Nah ini anaknya bisnis dalam Iwagol ini, kita nggak cuma sekedar diajarin cara berjualan, tapi kita juga diajarin cara bagaimana bisa hidup kita lebih mudah, penjualan lebih powerful dengan melibatkan Allah langsung. Jadi gimana cara mendatangkan pertolongan Allah dalam kehidupan kita sendiri. Nah itu akan dibahas nanti ketika teman-teman gabung dengan kita sebagai agent. Nah terus ini dia hak-haknya bersama, cuma kita ada poin dan reward juga kalau sebagai agent tadi ya. Nah ini diskon-diskonnya sampai lebih besar nih diskon ketika teman-teman bisa jual langsung ke konsumen. Nah jadi ketika teman-teman agent bisa merekrut satu orang agent lagi, berarti teman-teman otomatis menjadi agent pembina. Nah itu ada ujroh namanya. Ujroh itu ibarat uang terima kasih lah dari perusahaan yang akan dibayarkan di bulan depannya
sebesar 500.000 per agent. Jadi saya kasih tips nih, kalau teman-teman ingin cepet balik modal ya, cukup cari 10 orang agent baru aja yang teman-teman rekrut, udah dapat 500.000 kali 10, 5 juta tuh. Ditambah lagi plus teman-teman dapat paket emasnya kan gitu. Jadi total kalau seandainya sekarang ini sekitar 6.800.000 karena dia mengikuti harga emas harian ya, harga emas harian, tapi dengan catatan paket emasnya ini sudah harga agent gitu loh ya. Nah, jadi kewajibannya apa? Sebagai agent menjual Iwa Gold kepada member dan masyarakat dengan ketentuan yang berlaku, membina reseller dan audit binaan agar berkembang bisnisnya ya. Terus mencapai minimal target pribadi. Ada kedepannya akan ada target ya teman-teman, mungkin 50 gram per bulan atau per 2 bulan, tapi memang ini bukan juga target yang memang benar-benar saklek kita jalankan. Misalnya nih teman-teman belum sampai 50 gram, tapi teman-teman tetap jalankan promo. Nanti tim SBS dari Jakarta akan memantau kita, teman-teman tetap ada promo nggak gitu loh. Kalau memang promonya jalan terus ya mungkin masih bisa dibina lagi ya, akan dinilai kembali, tapi itu akan dijelaskan lebih lanjut lah ketika teman-teman bergabung sebagai agent. Nah, bagaimana nih sih simulasi perhitungannya? Nih ya, saya simulasi perhitungan ketika teman-teman sebagai konsumen. Tanggal 22 November 2017 teman-teman beli emas harganya 624.000, anggap 1 gram ya. Terus buybacknya 557. Kalau dijual dalam 1 tahun masih untung nggak? Karena buyback kan 500 ini ya, harganya ketika jual kembali kan dapatnya harga buyback ya 575, ketika beli 624, masih rugi berarti. Tapi beda hal kalau teman-teman jualnya di 2019. Saya bilang emas itu untuk jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Nah, ketika dijual 2 tahun lagi, anggaplah November 2019, teman-teman udah dapat harga buyback sekitar 664.000. Sementara waktu itu beli hanya 624.000. Berapa untungnya? Nah, ini dia untungnya. Sekitar 40.000 per gram, teman-teman. Jadi, saya ingin kasih tips ya, kalau bisnis emas itu ada 3 syarat. Yang pertama harus belinya dalam kuantitasnya sering. Jadi rutin per bulan atau per minggu beli ya. Nah, terus dalam jumlah banyak kalau memang mau terasa keuntungannya itu dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu yang lama. Ya, ketika teman-teman sudah menyimpan itu dalam waktu 10 tahun lagi udah terasa banget itu. Oke. Nah, ini simulasi perhitungan ketika teman-teman sebagai agent. Nah, ini dia. Bagaimana keuntungannya? Contoh 0,1 gram di 19 November 2019 harganya berapa? Harga agentnya 84.000. Ini agent ya, distributor atau agent. Ketika dijual berapa harganya? 95.000. Berapa keuntungan? Keuntungannya 11.000. Nah, ternyata teman-teman udahlah saya nggak rutin jualan nih. Baru laku emasnya tanggal 23 November. Ternyata di 23 November harga jualnya naik 98.500. Berarti keuntungannya berapa? Nggak lagi 11.000. Keuntungannya jadi bertambah 14,5.000. Nah, gitu. Jadi tambah 3.000. Jadi artinya stok Anda walaupun didiamkan tetap menguntungkan ketika ditransaksikan, bahkan lebih gitu loh. Itu untungnya emas, teman-teman. Jadi ibaratnya nggak ada masa kadaluarsa. Jadi insya Allah stok kita akan nilai tetap naik gitu. Nah, beda hal ketika simulasi membeli stok emas kembali. Nah, ini juga jadi tips dari saya juga. Ketika teman-teman bisa laku satu hari menjual, anggaplah misalnya 0,1 gramnya ada 10 keping gitu ya. Uangnya jangan teman-teman simpan duit hasil penjualannya itu, tapi caranya gimana? Langsung belikan emas pada hari itu juga. Silakan order ke cabang terdekat ya. Kalau di Jambi alhamdulillah udah ada cabangnya ya. Silakan diorder. Kenapa? Beda hal ketika teman-teman nyimpan duit, disimpan lagi uang penjualan itu, ternyata tanggal 23-nya harga emas naik. Yang harusnya untung 11.000 dengan modal 84.000 jual 95.000. Tetapi karena dibiarkan nggak langsung beli, teman-teman tanggal 23-nya harga naik. Sekarang beli emasnya jadi 87.500. Berarti apa? Berkurang keuntungan kan, kemakan 3.500 nih. Yang harusnya untung 11.000 jadi untung cuma 7.500, berkurang jadi keuntungannya. Nah, makanya teman-teman ketika di pasar kita lihat toko emas biasanya sampai jam 5 atau jam 5 lewat itu udah tutup ya. Itu untuk apa? Karena mereka akan ngejar untuk belanja di keesokan harinya gitu loh. Jadi dia harus cepat belanja pada hari itu juga. Biar apa? Biar nggak termakan dengan kenaikan harga emas di hari berikutnya. Begitu. Oke.
Ini simulasi buyback perspektif dari agent juga. Ketika ada orang buyback, nah saya sarankan memang ketika ada buyback jangan dikasih ke agent ataupun ke cabang, jangan dikembalikan kalau teman-teman punya dana cukup gitu loh ya. Nah, ini contohnya, Anda ambil Iwagol 0,1 gram saat ini harganya 95 nih ya. Keuntungan Anda 11.000 dan Anda bayar ke IO 84.000 ya. Harga jual 95, harga distributor 84.000. Nah, ketika ada orang buyback, harganya hanya 66.300 ya. 66.300 itu berarti lebih murah kan? Ya kan, dibanding kalau ngambil ke cabang 84.000. Jadi harusnya diambil kan 66.300. Harusnya diambil gitu loh. Jadi untung kita lebih besar. Jadi maka keuntungan Anda dari 95.000 dikurang modalnya cuma 66.300. Jadi untungnya berapa? 28.700. Plus ketika kita dapat lagi 0,1 gram kan yang kita ambil buyback itu. Nah, begitu keuntungannya teman-teman. Jadi di hari yang sama pula Anda jual 0,1 gram itu ke nasabah yang lain dengan harga 95.000 ya, berarti total keuntungan kita berapa? 28.700 tambah 95.000, jadi 123.700. Nah, jadi memang ada lebih baik kita ada spare uang sekitar 30% lah dari nilai stok. Jadi ketika ada buyback teman-teman bisa langsung ngambil gitu. Bisa langsung ngambil. Alias Anda memiliki 0,1 gram plus 39.700 gitu. Simulasi penukaran emas gini juga, ketika ada orang yang mau tukar nih, misal punya 0,1 gram 10 keping ya. Nah, itu tukar aja dengan 1 gram, nggak apa-apa, karena untung juga tuh. Jadi nasabah memiliki 10 lembar Iwagol 0,1 ya, 10 keping. Jadi kalau harga jual 0,1 itu kan anggap nih 98.500 kali 10 kita udah harusnya akan dapat 985.000 ya. Nasabah ingin menukarkan 10 lembarnya dengan 1 gram. Sementara 1 gram itu harganya 754.000. Berarti modalnya harga jualnya ketika teman-teman punya 1 gram akan dapat duit 754. Tapi kalau ditukarkan dengan 10 keping akan dapat 985.000. Jadi artinya apa? Teman-teman akan dapat keuntungan nih, potensi keuntungan gini nih, 985 ketika dijualkan semua 10 keping 0,1 gram itu dikurang dengan tadi yang kita 1 gram yang kita kasih ke konsumen itu, berarti kita dapat untung berapa? 231.000. Nah gitu, jadi bisnis emas itu beli untung, jual untung, didiemin untung, ditukar untung gitu. Makanya orang bisnis emas itu jarang bangkrutnya teman-teman. Di pasar-pasar kita lihat lah, nggak ada, bisa dibilang jarang sekali ada toko emas yang bangkrut. Kecuali emang dia ada dirampok dan dia nggak ada asuransi ya. Nah, emang itu bisa aja itu ngalamin kebangkrutan. Nah, itu adalah yang tadi saya jelaskan adalah bagaimana kita berbisnis secara konvensional. Nah, ini ada tips yang lebih jitu lagi agar kenapa? Agar bisnis kita itu bisa scale up lebih cepat gitu loh. Ada sistemnya, kita jadi bangun sistem. Itu yang membedakan antara kita sebagai penjual emas atau sebagai pebisnis atau pengusaha emas. Namanya Albabil System ya. Apa itu? Salah satunya simulasinya gini. Yang pertama get the gold ya. Get the gold ini teman-teman cukup cari orang-orang yang ingin nabung mungkin 5 gram emas tapi dengan cara menyicil dengan ukuran 0,1. Nah, anggap saja dalam 1 bulan bisa terjual, berarti dia 1 minggu 0,1, berarti dalam 1 bulan bisa terjual 4 keping per orang ya. 4 keping kalau bisa nyari 100 orang yang mau nabung 5 gram itu, berarti teman-teman bisa jual 400 keping per bulan. Nah, kalau ini masih harga lama ya, ini waktu sekarang kan keuntungan ketika ngejual ke konsumen kan sudah bisa 11.000 ya, bukan 8.000 lagi, dikali 400 keping itu berarti dapat 3.200.000 per bulan. Ini baru dari jualan langsung nih. Jadi kalau dikali dalam 1 bulan bisa dapat 1 tahun bisa dapat 40 juta untuk pembelian langsung 0,1 ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari emas Haramain ya. Jadi teman-teman silakan edukasi masyarakat bahwasanya ketika mau nabung, mau haji atau umroh, jangan nabung duit lagi, nabung emas aja karena nilainya cukup signifikan ketika teman-teman nabung emas ya. Nah, ini dia. Terus yang ketiga, generasi emas juga mulai mengajarkan konsumen untuk mendidik anak-anaknya untuk mulai nabung emas dari kecil gitu loh ya. Oh, ini salah, ini ada keterangannya salah, nanti coba diperbaiki.
Nah, ini dia contoh aplikasinya iWagot teman-teman. Ini akan lebih ngebantu kita dalam berbisnis emas nanti. Insya Allah dalam 1 atau 2 bulan ke depan aplikasinya akan kita launching. Ya, ini dia fungsinya. Nanti silakan dijelaskan ketika teman-teman nanti bergabung sebagai agent. Sistem transaksi antar cabang. Nah, ini ada cabangnya juga. Ini jadi mekanismenya skema pembelian tercabang. Jadi teman-teman anggap di Jakarta ya, atau cabang Palembang nih. Teman-teman posisi di Jakarta ingin membeli konsumen teman-teman sementara ada di Palembang. Jadi teman-teman nggak mesti ngirim dari Jakarta. Teman-teman bisa ngubungin cabang Palembang sehingga konsumen teman-teman yang ada di Palembang itu bisa ngambil di cabang Palembang. Nah, itu untungnya kita ketika ada sistem cabang di seluruh Indonesia ini. Nah, oke, kita lanjutkan. Ini bagaimana potensi bisnis iWagot melalui sistem Ababil tadi. Nah, ini dia seperti tadi sudah saya jelaskan, dari pabrik ke SBS, ke cabang, ke agent, ke reseller dan konsumen. Nah, terus ini harganya ketika ngambil di cabang dapat 750.000, agent harga agent 755, reseller 760, konsumen segitu juga. Nah, kalau kayak gini nih kira-kira nih kayak gini MLM bukan nih? Orang bilang, wah, orang kadang-kadang banyak alergi ya dengan panah-panah seperti ini. Oh, ini MLM nih mas, gitu kan? Enggak ya teman-teman ya, ini murni pure bisnis konvensional biasa gitu loh. Kalau teman-teman alergi dengan panah-panah kayak gini, berarti artinya kalau teman-teman pergi ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, ketemu di ruang kepala sekolah itu banyak tuh struktur organisasi yang ada panah-panahnya tuh. Nah, berarti itu MLM semua tuh sekolah-sekolah di Indonesia ini kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini murni bisnis to bisnis secara konvensional. Seperti halnya teh botol sosro lah. Teh botol sosro dari pusat kirim ke provinsi-provinsi, dari provinsi ada distributor resminya gitu kan. Nanti dari distributor resmi ngirim ke toko-toko kecil ya. Dari toko-toko kecil langsung bisa jual ke konsumen. Nah, seperti itu. Sama halnya kita dengan iWagot ini. Nah, jadi ada yang lebih penting lagi nih. Jadi sistem kita tuh seperti ada 3 keuntungannya. Ujroh tim itu ketika teman-teman merekrut tim, ini ada bukan ujroh namanya, ini sebenarnya profit repeat order ketika tim yang teman-teman bentuk itu melakukan repeat order kepada agent ataupun kepada cabang. Yang ketiga, ujroh pembinaan. Nah, jadi kunci strateginya kita tuh jangan jualan dulu lah teman-teman. Niatkan bagaimana untuk menyelamatkan harta umat. Ya, itu yang pertama dalam hal saving, dan yang kedua bantu sejahterakan tim Anda. Nah, sama kan, jadi seperti hakikatnya bisnis dalam Islam, kita mensejahterakan orang lain, membuka pintu rezeki orang lain, maka pintu rezeki kita pun akan dibukakan oleh Allah tuh. Nah, gitu ya. Bagaimana skemanya? Ini ketika teman-teman merekrut 1 agent dan 1 reseller ya. 1 agent rekrut dapat 500.000. Kalau reseller dapat selisih harga ya. Ini bukannya ujroh namanya, tapi ini selisih harga atau profit dari selisih penjualan. Dapat 129.000. Ketika 1 agent 1 reseller digabungkan dapat 629.000. Kalau punya 10 agent dan 10 reseller, hitung sendiri nih jumlahnya, lumayan 5 juta plus 1.290. Kalau di total dapat 6,2 juta. Ini hanya dari merekrut ya. Merekrut. Jadi profit mendaftarkan 10 reseller dan 10 agent. Kira-kira dalam sebulan mungkin nggak kalau kita memang fokus? Realistis nggak bisa target ini? Sangat realistis teman-teman ya. Nah, terus ujroh atau profit repeat order ya. Ini yang kedua. Teman-teman cukup membantu reseller untuk capai paket 50 gram ini. Bayangin nih, teman-teman sebagai agent pembina punya 10 agent yang masing-masing agent di bawahnya itu punya 10 reseller. Nah, begini nih, kita bantu aja setiap reseller kita itu capai paket 50 gram. Oh mas, ini emang harus ukuran itu? Ya enggak, ini maksudnya sebagai biar kita gampang hitung aja gitu. Kalau emang mau ya fokuskan dari 5 gram ini aja, besar juga keuntungan tuh. Ibaratnya kan semakin besar juga keuntungan, makin besar ukuran keuntungan juga semakin besar. Maksudnya dengan komposisi seperti ini, paket 50 gram ini segini teman-teman dapetin. Kalau 5 gram aja 50 keping misalnya dalam sebulan, itu lebih besar lagi jumlahnya. Jadi kalau teman-teman sebagai reseller dan agent, bantu aja resellernya dapat 50 gram, maka kalau reseller dapat 1.070.000 ketika dia capai 50 gram. Tapi ketika si agentnya mensuplai ke reseller kan,
si agentnya dapat 780.000 dalam satu orang reseller yang capai paket 50 gram. Nah, jadi profit baru dari satu reseller nih, si agent dapat 780.000, nggak ngapa-ngapain, cuma supply emas aja ke satu orang reseller gitu loh, nggak usah banyak-banyak celoteh gitu, biar reseller aja yang cerita. Jadi reseller ini syaratnya terikat hanya bisa membeli kepada agent yang mendaftarkannya, nggak bisa ke agent yang lain ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Agent dapat membeli ke cabang manapun, boleh cabang Jambi, bisa beli ke Palembang, kemanapun. Oke, selanjutnya profit repeat ordernya, ketika reseller teman-teman punya 10 reseller, berarti dapat keuntungan berapa nih? 7.800.000 untuk 10 reseller. Jadi didapat ketika agent melakukan restock. Nah, otomatis kan ketika reseller order ke teman-teman, teman-teman juga akan restock ke cabang, dan ini ada poinnya. Nah, satu orang reseller bantu reseller itu kan berarti dapat 182 poin. Ketika 10 reseller juga dapat 1.820 poin. Nah, ini bisa nanti ditukarkan dengan reward insya Allah. Kalau kata Mas Randy, dia mau berangkat bareng-bareng sama kita rame-rame ke Al-Aqsa 2 tahun lagi atau 1 tahun depan kan, lumayan kan gitu kan. Nah, terus profit tiap bulan dari memenuhi 10 reseller aja terus kita 7.800.000. Bagaimana dengan ujrah pembinaan? Nah, ujrah pembinaan diberikan kepada agent per referral. Jadi misalnya gini, si Budi udah jadi agent, dia jadi rekrut agent lagi dengan si Andi. Nah, ketika si Budi agent kan dia ngambil ke cabang tuh, yang Andi awalnya hanya konsumen kan ngambilnya ke Budi. Sementara ketika Andi udah naik upgrade jadi agent, dia nggak ngambil lagi emasnya ke Budi, dia langsung ngambil ke cabang juga. Nah, kira-kira fair nggak kalau misalnya si Budi yang sebagai agent pembinanya nggak dapat apa-apa, ketika si Andi ini udah jadi agent juga. Nah, manajemen IO Agro sangat memikirkan hal itu, maka dikasih namanya ujroh pembinaan. Walaupun si Andi tadi ngambil langsung ke cabang, si Budi sebagai agent pembina tetap dapat persentase keuntungan walaupun jumlahnya nggak besar. Tapi kalau dikali 1000 kali 100 banyak teman-teman ya. Ini contohnya ya, ketika paket 50 juga ya, paket 50 satu paket, jadi reseller dapat 1.070.000 ya. Ini ketika jadi agent. Terus si pembinanya dapat berapa? Nih, dia 91.900 dengan poin 15. Jadi artinya, jadi ujung pembinaan baru dari satu agent yang memiliki satu reseller yang achieve satu paket. Jadi agent pembina, di bawahnya ada agent lagi yang bisa ngebantu resellernya achieve satu paket, maka si agent pembina dapat 91.900 gitu loh. Nah, kalau di skemanya ada 10 agent, masing-masing 10 agent teman-teman itu punya 10 reseller lagi, berarti ada 100 reseller di bawahnya, bisa dapat 9.190.000 ya. Jadi income tiap bulan dari 10 agent yang membina 10 reseller di bawah teman-teman semua. Nah, perhitungan ini terjadi jika agent melakukan pembinaan dan pengembangan bisnis resellernya. Jadi ibaratnya terima kasihnya perusahaan kepada agent pembina yang sudah membina agent juga, agent di bawahnya untuk membantu reseller di bawahnya lagi gitu loh. Jadi itu yang bisa didapatkan gitu loh. Nah, ketika digabungkan semua, alhamdulillah ini teman-teman cukup besar nilainya ketika dapat ujroh tim, repeat order dan pembinaan. Total yang tadi kita hitung tadi, kalau ditotalkan dapat segini, 23,2 juta. Ini belum termasuk penjualan langsung teman-teman. Ketika penjualan langsung terjadi mungkin bisa lebih besar lagi, atau bisa ngejual 5 gram 100 keping resellernya masing-masing, wah itu lebih besar lagi teman-teman ya. Jadi ini hanya melayani order 10 augi loh. Bagaimana kalau 100 augi? Teman-teman punya 100 agent di bawahnya, yaitu bahkan potensial lebih besar lagi. Jadi ini perhitungan hanya asumsi jika syaratnya terpenuhi ya. Jadi fokuslah menjalankan strategi ini secara sistemnya, strategi 10-10 tim di bisnis Anda, maka bukan hanya income besar yang Anda dapatkan, namun juga menyelamatkan umat dan membangun kejayaan. Melalui apa? Kita bisa dapat ujroh tim, dapat profit repeat order, dan ujroh pembinaan. Nah, jadi teman-teman, aset dan potensi income dari konsumen ke reseller itu dan agent of gold berupa apa? Transaction income, itu income yang didapatkan ketika ada konsumen baru yang beli, jual, penukar IOA Gold, baik secara langsung ke agen maupun dari reseller. Terus ada regular income, konsumen cenderung akan membeli IOA Gold itu ketika berkomitmen untuk mengikuti salah satu program yang ditawarkan, maka
kepada reseller, dari reseller, agent dan cabang. Jadi kayak seperti cabang Jambi ya, kami buka program untuk reseller dulu deh, reseller dan agent untuk mau ikut program menabung untuk umroh. Nah silakan nanti datang ke cabang, serahkan emasnya, boleh kita simpankan ya, disimpan dalam satu celengan besar, nanti ada pencatatannya. Nah nanti ketika suatu waktu kita buka, kita berangkat umroh bareng-bareng. Nah gitu. Tim income, jadi Anda akan dapatkan income langsung dari perusahaan ketika tim yang Anda bina melakukan restock. Itu yang tadi repeat order ya. Nah seperti itu teman-teman. Dan yang satu hal yang terakhir, jangan lupa ketika teman-teman udah punya penghasilan yang besar dari Yoago ini, jangan lupa ini namanya. Ini adalah tujuan terakhir kita sebenarnya. Bukan kita berlomba-lomba untuk menumpuk uang, tapi bagaimana uang kita hasilkan dari Yoago itu bisa kita gunakan untuk bekal akhirat kita, atau dalam artian kita bisa berakaf, mungkin sekali keluarkan sedekah infaknya 50 juta sebulan, kan lumayan itu kan, dahsyat kan gitu. Jadi ini sebenarnya tujuannya teman-teman, kita arahkan, kita sisihkan semua beberapa penghasilan kita itu untuk bekal akhirat kita. Mungkin sekian aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.